Gereja City Reach Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Allah sangat memperhatikan kondisi hati saudara. Lalu disitulah pemazmur lalu perintahkan kita, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Yang dimaksud dengan diam di sini bukan mulut. Yang dimaksud di sini diam dalam bahasa Ibraninya adalah hati. Menarik sebab kata Ibraninya adalah rapa. Dan di situ rapa berarti engkau melepaskan, merelakan, membiarkan, stop melawan, dan engkau menanti dan menunggu. Jadi waktu Anda bilang saya diam, berarti saudara menurunkan, melepaskan. Saya tidak sedang bilang saudara tidak usah kerja, no. Saudara lalu berhenti fighting. Metaforanya adalah menurunkan tangan Anda dan berhenti berusaha apapun itu. Maksudnya begini, diam berarti saudara menurunkan tangan saudara dan saudara stop berusaha, stop fighting, stop make your way, stop push. Dan engkau mulai membiarkan dirimu mendengar Allah. Itu maksud. Karena di dalam segala usaha, kalau kita tidak berhenti sejenak, kita tidak bisa mendengar walaupun Allah berteriak. Adakah gambaran orang dalam Alkitab yang seperti itu? Mari kita belajar dari seseorang yang bernama Yakub. Yakub itu adalah orang yang tidak pernah tenang. Dia akan pakai segala cara untuk berada di nomor satu. Sampai satu titik, Bapak Ibu Saudara. Dan jurus yang selalu Yakub pakai adalah tipu. Itu artinya kata Yakub. Dia tipu, dia pretend. Orang tanya, sudah ada apa-apa? Padahal ada apa-apa. Sampai pada satu titik dia mau pulang kembali bertemu dengan kakaknya Esau. Saudara tahu ceritanya. Waktu itu dia terrified. Dia sangat takut malam itu. Lalu dia bilang kepada pasukan, kepada orang-orang yang ikut dengan dia. Dia bilang, dia atur nanti yang di depan kelompok ini, yang di tengah kelompok ini, di belakang kelompok ini, saya yang paling belakang. Dia paling belakang. Kenapa? Dia bilang kalau Esau menyerang saya, maka saya punya kesempatan lari. Bayangkan sampai di titik itu dia korbankan orang lain. Lalu malam itu dalam ketakutannya dia pergi ke satu tempat, dan disitulah Tuhan datang kepada dia. Allah bergumul dengan dia dan Allah patahkan pangkal pahanya. Dan mulai hari itu Tuhan bicara kepada dia, Yakub, engkau hanya bisa tenang, engkau hanya bisa kenal aku kalau engkau belajar berserah kepadaku. Nah, saya sudah selalu bilang dari mimbar yang kudus ini, kalau Allah berteriak dalam kenikmatan dan kita tidak mendengar, maka dia berbisik dalam air mata dan itu pasti sangat jelas terdengar. Saya ulang, kalau Allah berteriak dalam segala kelimpahan, naik pangkat, dapat jabatan, promosi, dapat semua yang kita mau, dan Allah berteriak, carilah aku, beribadahlah kepadaku, dekatlah kepadaku, dan kita tidak dengar, maka ada momennya dia bisik di dalam air mata, dan itu akan sangat-sangat jelas di telinga kita. Demikian renungan Soul Care dari Gereja City Reach Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.